Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Benteng Nomor 1 Kepulauan Selayar, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pengimbasan budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan 6 UPT SMPN Benteng Nomor 1 Kepulauan Selayar. Salam salawat serta taslim tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum kita membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hadayana Manawi SPD. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka
Hadirin dimohon duduk kembali. Arahan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta pembahasan yang hadir di tempat ini, khususnya lagi Bapak Ibu calon guru penggerak seperti yang saya banggakan. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang sederhana tapi tidak mengurangi nilainya dalam rangka pembahasan apa yang sudah didapat oleh CGP Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru penggerak kita, yaitu pembahasan budaya positif di sekolah kita. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang dilakukan nantinya bisa kita petik sisi positifnya dan bisa diterapkan di dalam suasana belajar mengajar, dalam berinteraksi antara sesama keluarga besar di sekolah kita, dan seterusnya bisa diterapkan di rumah. Namun ada hal-hal yang penting sebelum kita mengibaskan budaya-budaya positif tersebut. Yang pertama diawali dari berpikir positif. Jadi kita harus berpikir positif dulu sehingga kita bisa mengibaskan apa yang kita miliki, apa yang kita punya ke orang-orang di sekitar kita sebagai refleksi dari budaya yang kita pakai, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa keuntungan dari berpikir positif itu? Jadi kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang ada di benak kita pada dasarnya itulah sumber penyakit yang ada di tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, baik dari sisi medis maupun sisi psikologi, kita dianjurkan selalu berpikir positif. Salah satu manfaat dari berpikir positif itu adalah mengurangi stres dan mencegah depresi. Keadaan kita sekarang ini, apakah dari sisi politik, sisi ekonomi, sisi sosial, semua sendi-sendi kehidupan kita mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu kalau ke pasar, hasil pagi, semuanya berkerut habisnya. Baik pasar, saya tutup lagi. Apa sebabnya? Karena memang situasi seperti itu. Harga-harga bahan pada naik, sementara penghasilan tidak bertambah. Untuk menghindari itu semua, kita harus berpikir positif. Untuk berpikir positif itu tentu saja salah satu caranya adalah kita kembali ke agama yang kita anut. Agama kita meyakini bahwa apa yang terjadi pada kita adalah itu yang terbaik untuk kita. Dengan kita menyadari itu, maka stres kita akan hilang. Kita menerima bahwa itulah ketentuan dari Allah. Meskipun demikian, tentu harus diawali dengan usaha. Banyak orang yang depresi sekarang karena mereka jauh dari Tuhannya. Mereka tidak mensyukuri apa yang ada. Satu hal yang kadang-kadang tidak disadari dengan keadaan seperti sekarang, misalnya ibu yang pergi ke pasar, ini kembali berpikir positif tadi. Sempakan berkeluh kesah adalah, tapi dia sendiri beli. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa meskipun
harga mahal, kalau masih ada yang kita pegang untuk kita pakai membeli, harusnya kita syukuri. Kebalikannya, meskipun harganya murah, kalau uang tidak ada, itu suatu masalah buat kita. Jadi kita harus berpikir positif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu berpikir positif itu adalah memperkuat sistem imun tubuh. Jadi yang berpikir positif itu kali-kalinya. Jadi saya kadang-kadang kena penyakit itu naik tekanan darah mendadak, kolesterol mendadak. Di samping karena faktor usia, juga mungkin salah satunya saya kurang menyadari berpikir positif. Kadang-kadang saya ngomel sama siswa yang terlalu kelakuannya susah diterima, tidak mampu mencerna apa yang sudah dijelaskan. Nanti saya baca-baca Pak almarhum Kiai Maimun Sudah, dia mengatakan kalau Anda sebagai guru berniat mengajar untuk mencerdaskan anak-anak Anda, maka Anda akan stres. Kenapa? Karena yang bisa membolak-balikan hati anak-anak itu adalah bukan guru, tapi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya lebih kita doakan, ya Allah, saya mau mengajar, semoga anak saya terbuka pikirannya masih belajar. Jangan berharap anak menjadi cerdas. Kita niatkan saja menjadi mereka orang yang baik suatu saat nanti. Kemudian dengan kuatnya sistem imun tubuh yang ketiga, maka kita tidak mudah sakit. Ya, tidak sakit. Kemudian yang keempat, kuat menghadapi krisis. Apapun yang terjadi, tekanan bertubi-tubi dari atas, dari bawah, dari samping, kita bisa bertahan. Kita bisa tetap eksis. Kata orang-orang sukses pada masa lalu, untuk bisa sukses itu katanya tergantung dari siapa kita berteman dan itu apa yang kita baca. Jadi sedapat mungkin bergaullah, berkelompoklah dengan orang-orang yang senantiasa berpikir positif atau bersikap positif, supaya auranya itu aura positif juga kena kepada kita. Kemudian yang berikutnya, dengan kita senantiasa berpikir positif, kita akan mudah menerapkan pola hidup. Menerapkan pola hidup. Dengan poin-poin yang saya jelaskan tadi, maka kita akan menjadi sehat, berpikir positif, dan bisa mengimbaskan nilai-nilai positif yang kita miliki kepada orang-orang yang saya katakan. Kemudian untuk dapat mengimbaskan nilai-nilai positif itu, pertama kita harus menghindari self-talk negatif. Artinya kita menghindari berbicara negatif kepada diri sendiri. Saya begini, Ibu Mala tadi, dia belum melakukan apa-apa, dia sudah bicara pada diri sendiri. Nanti ada uang, ini menjadi masalah. Berbicara negatif kepada diri sendiri. Jadi hindari. Kita belum melakukan apa-apa, kita sudah berpikir bahwa kita tidak mampu. Ingat, langkah yang panjang itu harus dimulai dari langkah yang kecil. Perjalanan jauh itu dimulai dari langkah yang kecil. Langkah yang kecil itu harus diawali dari yang kecil. Jika kita tidak mulai, tidak akan. Kemudian berikutnya, milikilah sense of humor. Jadi hidup itu jangan terlalu sedih. Sekali-sekali tersenyum. Milikilah sisi humor. Kita tidak akan terpisah dari, tidak bisa dipisahkan dari humor itu. Karena orang yang tidak memiliki sense of humor, biasanya itu mukanya bermuka tua, lebih tua dari usianya. Saya beruntung memilih profesi sebagai guru karena dengan berada di tengah-tengah kalian, Bapak Ibu yang saya banggakan, ada yang sudah siswa saya bersama dengan saya, dan yang saya rasakan orang tidak yakin biasanya kalau sebenarnya itu siswa saya. Entahlah siswa saya yang terlalu tua mukanya atau saya yang terlalu muda muka saya. Kadang-kadang teman tidak yakin, masa itu siswanya dulu. Ya, seperti itu. Kemudian kita harus bersikap optimis, yakin pada kemampuan kita, bersikap optimis. Di negara-negara maju,
terutama negara-negara sekuler, mereka itu memang dirancang untuk selalu optimis. Contohnya kegagalan meledaknya pesawat Apollo 7 atau apa, pesawat yang membawa satelit di Amerika. Mereka itu kegiatan CGP dalam rangka pengembangan budaya positif di sekolah. Hari ini saya nyatakan terbuka secara resmi. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi dari Ibu Haryanti tentang pengimbasan budaya positif di sekolah sebagai calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Kepada Ibu Haryanti dipersilakan dengan hormat. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan budaya positif di sekolah sebagai salah satu bentuk aksi nyata dari kegiatan kami di calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan membawakan pengimbasan budaya positif. Sebelumnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Yang akan pertama kali saya bawakan sesuai dengan tema kita budaya positif di sekolah. Saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pembuka dari materi saya, karena diharapkan untuk menciptakan komunitas atau lingkungan positif dimulai dari penanaman konsep terlebih dahulu kepada teman-teman, kepada ibu-ibu bapak guru tentang disiplin dan positif dan nilai-nilai universal kebajikan yang harus kita terapkan di SMP Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Pertama, bahwa sebagai pembuka tentang materi ini, kepalkan salah satu tangan Anda, bahwa di dalam tangan Anda, di dalam kepalan tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga. Contoh, kita bayangkan, di dalam kepalan tangan kita ada keluarga kita, atau ada suami kita, atau ada anak kita, atau ada emas kita malah, yang kita anggap sebagai itu berharga buat saya. Dikepalkan, dan ada pihak dari luar, ada teman Anda yang coba membujuk, coba buka itu kepalan tanganmu, sini saya dapat, ini saya kasih uang, coba dibujuk, dirayu, atau malah diancam dan lain sebagainya untuk dibuka. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Nah, sekarang apakah kita dengan posisi kita dirayu, dibujuk, dihardik, diancam dan segala macam, apakah kita akan masih konsekuensi untuk membuka kepalan tangan kita? Coba kamu, Ibu Nur, bagaimana? Apakah kita akan membuka? Apakah kita memilih untuk menutupnya atau tetap menjaganya? Kenapa tidak? Apa alasannya? Kenapa tidak mau membuka kepalan tangan itu yang di dalamnya ada sesuatu hal yang sangat berharga? Coba. Ya, karena dia tetap komitmen bahwa dia tidak akan membuka kepalan tangannya, bahwa ada sesuatu yang berharga itu yang saya harus pertahankan di sini. Jadi saya mau tanya lagi. Siapa sebenarnya di dalam pikiranmu, siapa sebenarnya yang menurutmu memegang kendali untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu? Ya. Jadi di sini bahwa yang memegang kontrol atau kendali atas kepalan tangan kita itu adalah
diri kita sendiri. Lebih dari itu ada Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita dalam mengontrol diri kita. Jadi diri kita, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Kitalah yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Nah, di sini tentang teori kontrol yang saya sebutkan tadi, William Glasser dalam kontrol teorinya akan meluruskan beberapa suatu miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Karena terkadang ada kesalahpahaman tentang teori kontrol tersebut. Di sini dijelaskan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Siswa di sini tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang jika dia tidak mau memilih untuk melakukan itu. Kita tidak bisa mengontrol itu. Walaupun kelihatannya kita berada di posisi pengontrol itu. Hanya saja karena siswa itu mengizinkan dia untuk kita kontrol, karena kontrol itu menjadi kebutuhan dasarnya. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh mengontrol anak. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa segala perilaku yang dilakukan itu ada tujuannya. Jadi kita harus mengetahui kenapa anak nakal, kenapa anak terlambat sekolah. Dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang anak itu tidak mau memilih untuk melakukan itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Sebagai suatu contoh bahwa penguatan positif itu seperti apa? Bujukan, rayuan, hadiah. Itu menurut William Glasser bahwa ternyata itu terkadang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Jadi memberi hadiah untuk memberi suatu bujukan untuk dia terus-menerus mengulang perbuatannya sesuai dengan pengharapan kita, itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Karena anak akan menyebabkan ketergantungan pujian, ketergantungan hadiah. Jadi itu dikatakan bahwa itu tidak efektif dan tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita di sini sebagai guru selalu mengkritik, apalagi mengkritik anak di depan umum, di depan teman-temannya. Karena kita menganggap bahwa itu akan mampu merubah karakter atau menguatkan karakternya. Itu tidak. Karena di sini kita akan membuat anak itu merasa bersalah atau merasa salah. Dirinya menganggap dirinya itu salah. Jadi dia menganggap negatif, menilai dirinya itu suatu penilaian yang negatif. Jadi seorang guru itu tidak boleh mengkritik. Itu adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan di sini, saya guru itu berhak untuk memerintah anak karena saya orang dewasa yang harus dituruti oleh mereka. Tidak. Itu dalam teori kontrol itu tidak berlaku, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena sebuah perilaku yang timbul dari diri anak itu adalah sebuah pilihan buat mereka. Jadi di sini ada kata-kata bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, kemajuan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Bahwa di sini sebelum kita mengubah orang lain, maka diri kita lah yang harus dirubah pelan-pelan. Jadi kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita merubah sudut pandang kita. Jadi bagaimana kita berpikir tentang manusia, mengubah suatu paradigma, skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ini yang harus diketahui. Karena selama ini kita masih menganut paham stimulus respon, bahwa respon yang ditimbulkan itu karena adanya stimulus, adanya rangsangan yang kita berikan.
Kemudian realitas kebutuhan kita sama. Kita selalu menganggap kebutuhan kita dengan siswa atau kebutuhan siswa yang satu dengan yang lain itu sama. Ternyata tidak. Dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol itu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang apa yang dilihatnya. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan atau harus melihat bahwa sesuatu hal itu yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan orang lain. Kita dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami. Jadi di sini kita tidak boleh memaksa untuk berpandangan yang sama dengan orang lain atau orang lain berpandangan sama dengan kita. Di sini di dalam teori kontrol kita hanya bisa memahami sebuah perbedaan tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Kemudian perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak-anak menyontek? Itu bukan suatu kesalahan, tetapi dia ada tujuan-tujuannya. Itu yang harus nanti dilihat oleh guru. Nah, penjelasannya itu nanti di segitiga restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, seperti di permainan tadi kita bahwa guru saya bisa mengontrol saya, atau misalnya kepala sekolah bisa mengontrol saya, atau orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain hanya diberi kesempatan untuk mengontrol kita karena kita menganggap bahwa itu adalah kebutuhan kita. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau bujukan kita gagal, misalnya jadi bujuk, maka tidak mau juga, maka diadakan pemaksaan. Jadi proses ini dipaksa, barangkali baru mau, itu tidak seperti itu. Itu stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol bahwa harus ada konsensus dan kolaborasi. Kita itu harus saling membuat kesepakatan. Begini seharusnya kalau kamu begini. Jadi di sini ada teori, kalau dalam teori kontrol ada teori menang-menang. Kalau di stimulus respon, kalau tidak kalah, dia menang. Jadi kalau di sini tidak ada, kalau misalnya ada orang berkelahi, kalau dalam teori kontrol itu orang yang salah juga menang dan orang yang menang atau temannya itu juga akan menang. Jadi sama-sama menang. Itu dalam teori kontrol. Kemudian disiplin dan nilai kebajikan. Di sini kita baru masuk ke disiplin. Disiplin kita selama ini, Bapak Ibu, bahwa disiplin kita itu berkaitan dengan kepatuhan. Kita mau menjalankan suatu aturan atau tata tertib atau peraturan. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah yang memiliki motivasi internal. Jadi kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan itu kalau motivasi eksternal. Jika kita tidak mampu mendapatkan motivasi internal tersebut. Seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan konsekuensinya. Kemudian nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah adalah sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia. Sebagai contoh, di sini semua instansi sudah pasti memiliki suatu nilai-nilai kebajikan yang tersurat di dalam sebuah peraturan, tetapi itu belum nilai kebajikannya yang dimunculkan, baru peraturannya. Kemudian di sini kita contoh karena ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang terbentuk dalam satu program. Kita di sini mengambil suatu program profil pelajar Pancasila dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dimensinya, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, di sini adalah nilai-nilai profil Pancasila inilah yang akan kita terapkan sebagai nilai-nilai kebajikan pada anak. Nah, kemudian
di dalam menjalankan sebuah disiplin diri, maka ada beberapa teori motivasi yang melandasi untuk kita melakukan suatu perilaku. Jadi 3 motivasi perilaku manusia sebagai landasannya dalam melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu berperilaku hanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan pada dirinya atau menghindari suatu hukuman. Kemudian kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kita melakukan itu hanya karena kita mau dipuji, hanya karena kita mau hadiah dan lain-lain sebagainya. Kemudian dimensi ketiga itu adalah ini yang menjadi pokok, bahwa untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai pada diri kita sendiri. Inilah sebenarnya di poin ketiga inilah yang menjadi tujuan kita untuk melakukan suatu perilaku, untuk menjadi orang yang kita inginkan. Kita mau jadi seperti apa? Kemudian kita menghargai diri kita sendiri, bukan orang lain yang mau menghargai terlebih dahulu, tapi diri kita lah yang harus dihargai atas nilai-nilai yang kita percayai, nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nah, ini sebagai contoh bahwa sebuah perilaku hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Orang yang menghindari ketidaknyamanan atau orang yang berperilaku karena motivasi ini, dia akan mengatakan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan ini? Jika saya misalnya terlambat, apa yang akan terjadi pada diri saya? Saya dihukum atau saya disuruh push up. Ini adalah motivasi eksternal yang masih ada di dalam diri kita, di dalam diri murid-murid kita. Dia terlambat datang hanya karena tidak ingin dihukum. Tidak ada nilai selebihnya dari itu yang mereka inginkan. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah atau dari ibu guru. Nah, orang yang berada di posisi ini, di posisi dia melakukan sesuatu perilaku karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu adalah mereka tetap seperti poin pertama tadi, masih memiliki motivasi eksternal. Dia selalu menanyakan seperti ini, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Apa yang akan saya dapatkan jika selalu mengumpul tugas tepat waktu? Apa yang akan saya dapatkan jika saya selalu datang tepat waktu? Misalnya kita guru, kita misalnya hanya mau dipuji oleh kepala sekolah sehingga kita selalu datang tepat waktu, datang jam 6:30, atau penghargaan lainnya, atau kita tidak mau mendapat surat teguran, tidak mau ditegur. Itu adalah masih merupakan motivasi eksternal. Nah, yang mana yang merupakan motivasi internal? Ini untuk menjadikan orang, jadi untuk mau menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Misalnya seorang murid, saya tidak untuk saya bisa datang ke sekolah, saya harus bangun pagi jam 5. Jadi tidak ada, kemudian saya akan merasa bahwa saya ini sudah mampu untuk melakukan disiplin terhadap diri saya sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik. Sudah ada kesadaran yang timbul dari dalam dirinya karena ada nilai-nilai yang dia percayai pada dirinya itu, bahwasanya saya harus datang tepat waktu karena saya menghargai waktu. Seperti guru misalnya, saya tidak akan terlambat kepada masuk di kelas pada saat mengajar karena saya ingin memberikan contoh kepada anak didik saya dan saya menghargai waktu dan memberikan contoh teladan kepada anak-anak. Itulah nilai dan itulah motivasi intrinsik di dalam diri kita. Terlepas dari kita tidak akan dipuji, kita tidak tidak hanya karena ingin dipuji atau mendapatkan surat teguran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda tepat waktu ke sekolah atau masuk di kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau karena hanya ingin mendapatkan pujian dari atasan kita?
Tidak ada kan, atau memang ada kesadaran dari diri kita sendiri bahwa datang tepat waktu ke sekolah untuk masuk mengajar di jam kita atau masuk di kelas kita itu memang karena kita ingin menjadi menghargai diri kita sendiri. Ada nilai-nilai bahwa saya menghargai waktu, saya mau menjadi teladan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu mampu mendisiplinkan dirinya kalau saya sendiri tidak disiplin. Itu adalah motivasi internal. Sudah ada nilai yang menjadi pendorong kita untuk melakukan suatu perilaku. Bukan lagi motivasi di poin 1 tadi atau di poin 2 tersebut. Kemudian di sekolah itu pasti ada namanya hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi kita ke hukuman, di sini kita akan membedakan bagaimana kita membedakan apa itu hukuman. Yang bagaimana apakah saya selalu menerapkan hukuman atau memberikan konsekuensi atau malah sudah menerapkan restitusi. Jadi ini hukuman versus konsekuensi. Jadi setelah ini akan ada beberapa contoh, kita sudah bisa, saya ini menghukum, saya ini memberikan konsekuensi kepada anak-anak. Di sini ada beberapa contoh tindakan guru, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah bentuk hukuman karena yang hanya guru yang memutuskan, tidak melibatkan siswa untuk melakukan bahwa kalau kamu melakukan pelanggaran ini akibatnya. Jadi itu masih dalam bentuk hukuman karena masih bersifat satu arah, keinginannya guru. Jadi dalam orang yang memberikan hukuman itu adalah dikategorikan bahwa itu guru egois. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya itu adalah konsekuensi. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Jadi itu adalah salah satu bentuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang artinya bahwa perbedaannya kalau hukuman itu hanya berasal dari satu pihak, artinya hanya guru yang memberikan. Guru tidak tahu, siswa tidak tahu, tiba-tiba dihukum. Tidak pernah dikasih tahu. Kalau konsekuensi pernah kita duduk bersama. Kalau kamu meminjam buku di temanmu, kamu harus mengembalikan. Itu konsekuensi yang pernah disepakati bersama. Itu bersifat kesepakatan antara anak dengan guru. Kalau restitusi ini hal yang baru. Sebenarnya restitusi ini adalah biasa kita alami, tapi kita tidak tahu itu namanya restitusi. Jadi kami pun sebagai CGP itu baru mengetahui bahwa ada hal penyelesaian masalah yang namanya restitusi. Ada hal selain hukuman, selain konsekuensi itu dikatakan restitusi. Bahwa restitusi itu adalah satu bentuk kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu murid untuk berpikir seperti apa yang dia inginkan. Jadi restitusi ini adalah posisi menang-menang. Misalnya ada orang berkelahi yang menjadi korban juga menang, yang sebagai subjeknya itu juga adalah menang. Jadi semua di situ dimenangkan di dalam konsep restitusi itu. Jadi tidak ada yang disalahkan dan tidak ada yang dimenangkan seperti pada teori stimulus respon tadi bahwa ada posisi menang kalah. Di sini ada keyakinan kelas. Jadi kenapa keyakinan kelas, bukan aturan kelas? Jadi sebagai guru kita harus di pertemuan-pertemuan awal kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah sebuah nilai-nilai universal yang bersifat umum terlepas dari latar suku, bangsa, agama dan lain-lain sebagainya. Jadi
kita harus membuat keyakinan kelas di kelas kita pada saat di awal-awal tahun ajar. Ini adalah beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mengajar, terlebih lagi kepada Bapak Ibu guru wali kelas, bahwa ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan di kelas. Yang pertama, bahwa kita itu mempersilahkan semua warga murid kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang harus disepakati di kelas kita. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid pada kertas besar yang untuk kita sebentar menganalisis hasil curah pendapat itu. Kemudian menyusunnya dalam sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita tidak boleh dalam menyusun prosedur pembentukan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif atau kata-kata negatif. Dari kata tidak boleh itu sebenarnya tidak boleh masuk terlambat, tidak boleh tidur. Jadi harus kesan positif itu yang harus dimunculkan. Tidak boleh kata-kata tidak boleh. Misalnya tidak boleh ribut, harus dalam kata tenang. Jadi tidak boleh di anak kita pun kita tidak boleh mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tidak pengejawantahan kata tidak boleh sebagai suatu hal yang negatif itu tidak boleh. Kita harus selalu memberikan penguatan yang bersifat positif. Kemudian setelah itu kita meninjau kembali daftar curah pendapat. Kemudian setelah disepakati bersama, maka akan dibuat dalam bentuk poster atau dalam bentuk karton yang tertulis sebagai satu kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini tadi ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lain. Jadi restitusi itu menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita intinya di sini restitusi yang membedakannya dengan disiplin lainnya, bahwa guru itu harus menuntun, guru itu harus berkolaboratif, guru itu harus memberikan solusi untuk kita menguatkan karakter anak. Jadi itu perbedaannya antara restitusi dengan disiplin lainnya. Sebenarnya restitusi ini sudah kita jalankan, cuma saja kita tidak tahu istilahnya ini adalah restitusi. Jadi kita memperbaiki hubungan kita dengan anak, tidak akan nanti menimbulkan suatu kesan anak akan dendam ke kita setelah kita memberikan sebuah pengarahan. Jadi kita menuntunlah di dalam konsep restitusi ini, karena pada dasarnya pada restitusi itu kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Kenapa anak terlambat datang tidak boleh langsung dihukum, dia harus ditanya kenapa dia terlambat. Ada apa? Kenapa? Jadi itu karena ada terkadang dia terlambat karena ada alasan-alasan faktor yang mendorong dia terlambat. Itu yang harus digali oleh seorang guru. Kita mencari kebutuhan dasar anak yang mendasarinya dalam melakukan tindakan. Tidak serta-merta kita berkeputusan mengambil suatu tindakan penghukuman atau membuat dia merasa bersalah dan sebagainya. Ini adalah salah satu dokumentasi saya di dalam pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas kalau Bapak Ibu guru mau membuat sebuah keyakinan di kelasnya masing-masing. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak, 5-7 lah, supaya anak itu mudah mengingat. Kalau 10-12 ya terlalu banyak, anak-anak tidak hafal. Kemudian kenapa harus dipajang? Supaya kita bisa baca, semua warga kelas bisa membaca bahwa ada keyakinan kelas yang kita sepakati untuk kita kerjakan. Nah, dari yang saya kemukakan tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar yang mendorong seseorang untuk berperilaku itu karena dia ingin bertahan hidup. Ada kebutuhan kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kemauan untuk penguasaan, dan ada kebutuhan
kesenangan. Dia harus senang. Anak-anak itu harus, saya yang berkuasa. Ada memang kasih sayang yang ingin diterima. Kemudian ada bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi pokok seorang diri kita atau orang lain atau murid kita dalam bertindak atau berperilaku. Jadi ditanya dulu, dianalisis dulu. Oh, anak ini begini, sering berkelahi begini, ternyata di keluarganya broken home. Dia ada kebutuhan dasarnya di dalam hidupnya yang tidak terpenuhi. Dia butuh kasih sayang, maka berilah kasih sayang kepada anak itu. Dia mengekspresikan bentuk kebutuhan yang tidak terpenuhinya itu dengan sebuah perilaku, suka mengganggu temannya dan lain-lain sebagainya. Itu karena ada kebutuhan di dalam dirinya yang tidak terpenuhi, sehingga dia mendorong untuk berperilaku itu. Jadi kita guru harus menganalisisnya juga di kebutuhan mana anak itu tidak terpenuhi. Jadi guru itu harus mengetahui secara persis latar belakang siswanya. Ini adalah kasus Dinda, seorang kelas 3 SD, tiba-tiba di rumah sepulang dari sekolah dia menangis mengadu kepada ibunya bahwa dia membenci ibunya, ibu guru Rani yang mengajar di kelasnya. Menurut Anda ada? Kalau jawaban Dinda setelah ditanya ibunya di rumah, Dinda menjawab jawabannya seperti, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada bersuara atau ribut. Kan tidak seru jadinya. Itu misalnya kan guru seperti, tidak dibiarkan menyanyi, padahal saya suka bernyanyi. Katanya kelas ribut. Nah, ada kebutuhan dasar di sini di Dinda yang mau dia pertahankan di sini. Kesenangan, dia mau kesenangan. Kita itu butuh, kesenangan itu adalah kebutuhan pokok kita yang harus terpenuhi. Kapan ketika tidak terpenuhi, maka kita akan mengekspresikannya dalam bentuk suatu tindakan atau perilaku, ataupun dalam bentuk kata-kata seperti yang Dinda sebutkan tadi. Dia mengadu ke ibunya bahwa, ibu guru tidak mau, tidak boleh ribut ya, waktu saya bernyanyi. Katanya kelas harus tenang. Padahal saya tidak seru kalau begitu. Itu dia mau, Dinda mau senang, dan itu adalah hal wajar karena itu adalah kebutuhan. Kemudian kalau jawabannya Dinda, ibu guru tadi tidak menyapa aku mama hari ini, padahal saya pakai penjepit rambut yang baru. Kebutuhan Dinda itu adalah kebutuhan kasih sayang dan dia mau diterima. Sama seperti kalau nanti tidak pakai seragam, tidak diajak berfoto atau tidak dicuek atau dan lain-lain sebagainya. Itu karena kita ada kebutuhan mau diterima oleh komunitas kita. Kita mau diterima oleh kelompok kita. Kita mau diterima oleh warga di sini. Maka kita harus menyelesaikan. Ada perilaku itu. Dan itu adalah kebutuhan pokok. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa anak yang broken home itu terkadang nakal dan lain-lain sebagainya? Karena ada kebutuhan kasih sayangnya yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Maka berilah dia kasih sayang. Berilah, penuhilah kebutuhannya itu. Kebutuhan kasih sayang itu. Kemudian kalau jawabannya Dinda, aku bosan, masa belajarnya cuma begitu-begitu. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Kalau anak tidur di kelas, dia mau bebas. Atau dia mau keluar masuk, ternyata dia mau bebas karena kita mau mengekang dia. Jadi harus, dan kebebasan itu adalah sesuatu kebutuhan dasarnya seseorang, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar orang lain, kebutuhan dasar anak-anak. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di kelas. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini adalah jadi sebagai guru itu kita memiliki posisi kontrol. Jadi terhadap anak-anak kita. Inilah yang sebenarnya kita selama ini berada di posisi kontrol mana yang lebih dominan? Apakah kita penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Saya selalu menghukum anak-anak.
saya selalu membuat dia merasa bersalah. Berikut adalah saya tayangkan beberapa video di mana ini bersifat berposisi sebagai penghukum di sini. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi itu tadi adalah posisi penghukum. Kalau guru berposisi penghukum, dia selalu suaranya bernada tinggi, menghardik, mengancam, dan ada hukuman fisik dan verbal. Apa dampak jika kita berposisi dalam penghukum? Anak-anak itu akan menjadi pemberontak. Dia akan menjadi pendendam. Kemudian bisa menyebabkan dia tidak menyukai pelajaran kita. Nah, bagaimana kalau kita di posisi pembuat merasa bersalah? Coba dilihat videonya. Ini adalah posisi pembuat bersalah. Naren! Ayo, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Tidak kuat lagi kalau ibu terus. Bisa jantungan kalau ibu berlepas-lepas. Jadi itu tadi perannya ibu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau orang yang ciri-ciri orang yang guru yang membuat merasa bersalah itu dia suaranya halus di mendekati anak, tetapi menggelitik, ada pesan negatif yang dia sampaikan kepada anak, yang selalu menyalahkan anak, selalu menganggap bahwa "Oh, saya kecewa terhadap kamu." Hasilnya itu bahwa murid itu menyalahkan dirinya sendiri, menciptakan identitas gagal pada dirinya. Jadi sehingga anak itu akan menyebabkan rendah diri. Nah, berikut ini adalah contoh video posisi sebagai teman. Barel. Ayo, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap
Kalau tadi itu gurunya bertindak sebagai posisi teman. Jadi kalau guru dengan posisi teman itu dia suaranya ramah, akrab, dia bercanda, memiliki bahasa tubuh yang merapat ke anak, kemudian katanya bersenda gurau, menghangatkan. Tapi hasilnya di sini adalah identitas sukses yang kita ciptakan, tetapi terkadang anak itu kalau mendapati masalah dia tergantung bahwa oh ada Ibu Haryanti yang bantu kan. Jadi seperti itu. Kalau hasil dari kita berada di posisi teman. Ini adalah video dia sudah sebagai pemantau atau manajer. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Jadi kalau di posisi pemantau, kita sebagai guru berada di posisi pemantau itu tidak emosional, kemudian suara kita datar. Nah hasilnya ini tetap anak-anak itu kita menciptakan identitas sukses, sebenarnya identitas berhasil. Nah di sini peran kita kalau pemantau itu kita sudah mengajak kepada anak apa konsekuensinya kalau kamu terlambat. Jadi kita sudah mengarahkan kepada konsekuensi dari sebuah perilaku atau konsekuensi dari sebuah tindakan. Nah, ini kita posisi yang paling diharapkan sebagai guru adalah di posisi poin ini sebagai manajer. Ibu, Selamat pagi, Naren. maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu posisi manajer. Ini yang diharapkan kita sebagai guru berada di posisi manajer. Jadi kita itu dalam menangani siswa itu diharapkan mampu memberikan sebuah solusi dan mengetahui kebutuhan dasar apa
baru kita kemudian memberikan solusi dan mengaitkan dengan keyakinan kelas. Jadi seperti misalnya kita memakai helm pada saat kita berkendara bukan karena kita mau dihukum, bukan karena mau ditilang, tetapi ada nilai karena ada nilai keselamatan di situ. Jadi kita selalu menyelipkan di posisi manajer ini adalah kita membentuk, mengupayakan kepercayaan diri seorang anak untuk mampu memecahkan masalahnya, posisi menang pada diri anaknya, sehingga walaupun dia berbuat salah, si anak tersebut tidak menganggap dirinya rendah atau tidak menganggap bahwa saya tidak dihargai oleh anak, oleh ibu guru. Jadi pada posisi manajer inilah kita anak diharapkan untuk belajar dari kesalahannya untuk memperoleh solusi, sama-sama mencarikan solusi, tidak serta-merta dihukum. Ya, kemudian dalam kita berada di 5 posisi tadi, dalam berada kita di posisi yang terakhir manajer, maka di posisi manajer itulah kita akan menerapkan segitiga restitusi. Pada saat kita berhadapan menyelesaikan sebuah persoalan, maka kita diharapkan menerapkan posisi segitiga restitusi. Apa itu? Terlebih dahulu pertama kita harus menstabilkan identitas anak. Baru kemudian menanyakan, memvalidasi tindakan anak. Baru kita menanyakan keyakinan yang dipercayai. Jadi dalam menstabilkan identitas, kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau validasi tindakan yang salah, semua itu perilaku memiliki alasan. Jadi pada saat kita memvalidasi tindakan bahwa kamu terlambat datang ke sekolah, pasti ada alasannya kan? Itu memvalidasi tindakan. Lalu anak menyebutkan apa alasannya. Kalau kita menanyakan keyakinan, kamu terlambat datang ke sekolah berarti kamu melanggar keyakinan apa? Seperti itu. Kalau menstabilkan identitas ya, misalnya semua orang juga akan berbuat salah atau semua orang akan kecewa kalau berada di posisi ini. Tapi kita harus bikin menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas ya kata-katanya ini ya saya berikan kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal yang sama, berbuat salah. Kita ini bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Kemudian saya tidak akan tertarik mencari siapa yang salah dalam hal ini. Kalau misalnya orang berkelahi, tapi kita akan mencari permasalahannya, solusinya seperti ini. Kemudian kalau kita divalidasi tindakan yang salah, kata-katanya seperti ini. Di poin terakhir saja, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kita harus menambah sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan, tentu kita akan bertanya kepada siswa, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kamu ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang sukses. Caranya dengan seperti ini. Jadi itu adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini sebelum saya mengakhirinya adalah penerapan segitiga restitusi yang saya sudah terapkan di kelas dalam menangani satu kasus permasalahan dari 2 kasus permasalahan yang saya angkat. Sebelum kita lihat videonya, penerapan segitiga restitusi. Lihat saja, kita santai saja melihat kasus menyontek saat ujian. Ini video terakhir saya. Ini kejadian di. Jadi pelakunya hanya seolah-olah ini. Kita hanya menerapkan contoh.
itu berbuat baik apa tidak? Oh, termasuk tindakan yang salah ya kalau menyontek. Kalau kamu menyadari bahwa menyontek itu adalah hal yang tidak baik. Tapi di sini saya tidak akan mencari siapa yang salah. Semua orang pasti punya salah. Ibu pun pernah berbuat salah. Dia pun pernah berbuat salah. Termasuk menyontek tadi itu adalah berbuat salah. Tapi hidup ini akan membantu mencari solusinya. Bagaimana supaya tidak menyontek lagi. Tapi saya kira dia menyontek tadi karena ada alasannya. Apa kira-kira? Berarti kamu tadi itu menyontek, tidak bisa menjawab pertanyaan pulang lainnya, karena tidak kejar. Berarti ya tidak seperti yang kita susun di awal semester pembelajaran di kelas. Yang sifat yang terbaik untuk diri kita. Kalau Gabriel yakin apa yang Gabriel bisa lakukan tidak menyontek lagi, karena menyontek itu tidak baik. Ya, kalau begitu kamu sudah tahu bagaimana caranya tidak menyontek lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kamu bisa memulai seperti yang kamu katakan tadi? Oke. Berarti mulai hari ini Gabriel sudah mulai yakin pada dirinya sendiri, kemampuannya sendiri untuk nanti tidak menyontek lagi jawaban dari pelajaran. Terima kasih ya Gabriel, kalau begitu kamu sudah yakin pada diri sendiri, yakin pada keyakinan kelas. Selamat, semoga kamu bisa menjadi orang yang percaya pada kemampuan dan kemampuan diri. Silahkan dari kelasnya mengikuti pelajaran yang lain. Siap menjadi lebih baik kan? Ya, oke, terima kasih Gabriel. Ya, silakan. Selamat membuat Jadi demikian tadi pemaparan saya tentang budaya-budaya positif. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, bagaimana yang mendasari perilaku kita, kemudian yang paling penting adalah posisi kontrol dan juga restitusi, untuk supaya bisa kita belajar dari hal-hal yang baru, bahwasanya seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar tanpa berhenti untuk belajar. Kita terus memperbaharui diri kita, sekalipun itu ilmu dari sesama kita masing-masing guru. Sekian, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk saya di dalam mengimbaskan budaya positif di sekolah. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.